Halo, jumpa lagi kawan-kawan. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat CNC plasma. Yang pertama adalah tips membuat rangka atau framenya. Perlu kita ingat CNC plasma itu adalah tipe non contact cutting. Artian nggak ada gaya yang terlalu besar dalam memotong. Jadi dalam pembuatan frame atau body tidak perlu terlalu rigid dan tidak perlu berlebihan. Saya nggak bilang rigiditas itu nggak penting, itu tetap penting, tapi setidaknya itu bisa kita kesampingkan. Kita bisa berkaca pada mesin-mesin Amerika seperti GoTorch di gotorch.com atau mesin Torchmate, Dynatorch, semua membuat mesin dari plat tekuk, dan rel-relnya pun biasanya hanya menggunakan V-groovy bearing ataupun bearing biasa. Jadi di sini kita tidak perlu berlebihan dalam membuat bodi, setidaknya itu akan mempermudah atau memperingan beban kerja kita dalam membangun CNC plasma. Tips kedua yang perlu diperhatikan dalam membangun CNC plasma adalah rencanakan pembuatan sistem kerjanya sematang mungkin. Yang saya maksud di sini adalah mulai dari pemilihan cam yang mau dipakai, post processor, dan software CNC yang mau kita pakai, apakah itu Match-3 atau GRBL. Kebanyakan kegagalan dalam membangun CNC plasma itu terletak pada kegagalan merencanakan sistem kerjanya. Jadi mekanik sudah jadi bagus, tapi gagal merencanakan sistem kerjanya atau membangun sistem kerjanya, CNC plasmanya bakal nggak jalan sesuai keinginan. Nah, pengalaman saya dalam retrofit ini sudah banyak sekali. Kebanyakan dalam retrofit itu kita kerjakan hanya 1 sampai 2 hari. Kenapa? Karena kita hanya memasukkan atau menginjek sistem kerjanya, bukan mengedit atau membangun mekaniknya. Nah, itu pengalaman yang sering kita jumpai di lapangan. Jadi rencanakan sistem kerja itu sematang mungkin. Mulai dari cam yang mau kita pakai, post processor yang dipilih, sampai dengan software CNC yang mau kita pakai. Tips ketiga dalam membangun CNC plasma adalah tentang desain elektroniknya. Buat teman-teman yang belum terbiasa bekerja dengan rangkaian elektronik, saya sarankan gunakan tenaga profesional. Nah, untuk mesin CNC plasma sendiri akan berhadapan dengan interference dari inverter plasmanya. Interferensi ini bisa mengganggu sistem kerja elektronik maupun merusaknya. Jadi saran saya gunakan tenaga profesional di bidang ini. Tips keempat dalam membangun CNC plasma adalah tabah dan sabar. Jadi kalau kawan-kawan menemui kesulitan atau hambatan dalam membangun, itu jangan cepat menyerah, apalagi marah-marah, tetap belajar untuk mencari solusinya. Nah, CNC plasma ini adalah yang paling sulit dalam membangun sistem kerjanya dibandingkan CNC yang lain. Jadi kebanyakan kegagalan dalam membangun CNC plasma ini adalah kegagalan dalam merencanakan sistem kerjanya. Oke. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat, bisa jadi opini yang bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam membangun CNC plasma. Semoga bermanfaat dan bye.